Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kojo Project akan mempresentasikan perencanaan manajemen proyek yang telah kami bikin. Oke, mungkin sekarang kita bisa menjelaskan tentang gambaran umum proyeknya. Di sini di gambaran umum proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemesanan, pembelian, dan pembayaran di Kopi Jojo secara digital. Project manager adalah saya sendiri, Sendiri Fauzan, dan proyek akan berlangsung dari tanggal 14 Mei 2024 hingga 9 September 2024. Mungkin selanjutnya situasi dan masalah. Di sini saya akan menjelaskan situasi dan masalah di Cafe Kopi Jojo ini. Proyek ini dilatar belakangi oleh situasi saat ini di Cafe Kopi Jojo, di mana terdapat permasalahan pada proses pemesanan, pembelian, dan pembayaran yang belum efektif. Hal ini terlihat dari proses penyembelihan harga yang masih dilakukan secara manual oleh pihak klien, sehingga menyebabkan ketidakakuratan dalam perhitungan total tagihan pelanggan. Selanjutnya, opsi atau rekomendasi yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim proyek merekomendasikan untuk menambahkan sistem informasi pada bagian pemesanan dan pembayaran di Cafe Kopi Jojo. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas transaksi di Cafe Kopi Jojo. Selanjutnya ada kebutuhan awal proyek. Kebutuhan perusahaan secara keseluruhan adalah untuk meningkatkan efektivitas proses pemesanan, pembelian, dan pembayaran di Cafe Coffee Jojo. Kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi adalah adanya sistem informasi yang dapat mengotomatisasi proses penjumlahan harga sehingga meningkatkan akurasi dan perhitungan total tagihan pelanggan. Daftar kebutuhan produk atau layanan yang diharapkan dari proyek ini adalah sistem pemesanan digital yang terintegrasi dengan sistem pembayaran, fitur perhitungan total tagihan secara otomatis, laporan transaksi penjualan yang terdigitalisasi. Kemudian ada tujuan bisnis. Tujuan bisnis dari proyek ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemesanan, pembelian, dan pembayaran di Cafe Kopi Jojo, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan produktivitas karyawan. Selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Ruang lingkup ini meliputi dari pengembangan sistem pemesanan dan pembayaran digital di Cafe Kopi Jojo, integrasi sistem pemesanan dengan sistem pembayaran, implementasi fitur perhitungan total tagihan secara otomatis, dan digitalisasi laporan transaksi penjualan. Mute. Sen. Net di mute. Potong ntar. Net mute. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan proyek. Tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan efektivitas proses pemesanan, pembelian, dan pembayaran di kafe. Meningkatkan akurasi perhitungan total tagihan pelanggan. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan dalam melayani pelanggan. Lalu juga ada faktor penentu keberhasilan proyek. Dalam faktor ini ada 3 faktor, yaitu sistem pemesanan dan pembayaran digital dapat diimplementasikan sesuai rencana. Lalu ada fitur perhitungan total tagihan secara otomatis berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir adalah laporan transaksi penjualan dapat terdigitalisasi dengan baik. Lalu ada keuntungan yang diharapkan dari proyek ini. Ada 3 keuntungan, yaitu peningkatan kepuasan, lalu pengurangan beban kerja karyawan, dan peningkatan produktivitas karyawan dalam melayani pelanggan. Lalu selanjutnya ada milestone yang kita buat. Untuk milestone pertama itu adalah bisnis case yang disetujui, project charter yang disetujui, tim proyek yang ditunjuk, kantor proyek didirikan, dan penentuan manajemen proyek. Di sini milestone 1 itu dilaksanakan pada tanggal 14 Mei dan berakhir juga tanggal 14 Mei ini dilakukan dalam sehari karena bisa langsung dikerjakan dalam 1 hari dengan bersama tim. Lalu yang kedua ada pengembangan sistem pemesanan dan pembayaran digital. Ini dilakukan pada tanggal 15 setelah melakukan milestone 1-nya selesai.
Lalu yang ketiga ada integrasi sistem pemesanan dan pembayaran, implementasi fitur perhitungan total tagihan otomatis, dan digitalisasi laporan transaksi penjualan. Ini dilakukan tanggal 30 bulan Juni hingga tanggal 1 Agustus. Lalu yang terakhir ada uji coba dan pelatihan, peluncuran sistem baru, dan evaluasi pasca implementasi. Ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus sampai 9 September. Mungkin selanjutnya ada ringkasan jadwal dan biaya. Selanjutnya di sini ada ringkasan jadwal dan biayanya. Berikut ini adalah estimasi pejabatan atau posisi gaji per bulannya. Di sini project manager 10 juta per bulan, back end developer 8 juta per bulan dengan 5 hari kerja, front end developer juga 8 juta per bulan dengan 5 hari kerja, QA 8 juta per bulan dengan 6 hari kerja, analis 8 juta per bulan 5 hari kerja, UI UX design 7 juta per bulan dengan 5 hari kerja juga. Yang di dalamnya di sini ada penentuan ruang lingkup proyek selama 16 hari, estimasi biayanya yaitu 5,5 juta. Lalu penyusunan timeline proyek, jumlah harinya 16 hari, estimasi biayanya 7,5 juta. Yang ketiga ada penentuan manajemen biaya 7 hari, 2,8 juta. Identifikasi dan pengelolaan risiko proyek 8 hari, estimasinya yaitu 3,4 juta. Analisis kebutuhan sistem 6 hari, estimasinya 1,6 juta, desain sistem 10 hari 3,8 juta. Selanjutnya pengembangan sistem yaitu 20 hari dengan estimasinya 6,4 juta. Yang ke-8 ada pengujian sistem 10 hari, estimasinya 2,6 juta. Monitoring progress proyek 10 hari 4,3 juta. Evaluasi kinerja proyek 15 hari 8,7 juta. Yang ditotalkan yaitu 118 hari dengan estimasi biaya totalnya yaitu 6,6 juta. Selanjutnya ada daftar stakeholder. Selanjutnya ada daftar stakeholder. Yang pertama itu Muhammad Afandi Nugraha, peran UI Design, posisi internal perusahaan, kontaknya afandi.nugraha@mhs.itenas.ac.id, lokasinya internal. Selanjutnya dari Dosamir Rabani, peran Quality Assurance, posisi internal perusahaan, kontaknya itu rido.sami@mhs.itenas.ac.id, lokasinya internal. Selanjutnya ada Egi Prayogi, peran sebagai back-end developer, posisinya internal perusahaan, kontaknya egi.prayogi@mhs.itenas.ac.id, lokasinya internal. Selanjutnya ada Bilhafiz Zufarino, perannya front-end developer, posisinya internal perusahaan, kontaknya bil.hafiz@mhs.itenas.ac.id, lokasi internal. Selanjutnya Ilyas Kalamulo, peran analis, posisi internal perusahaan, kontaknya ilyas.kalamulo@mhs.itenas.ac.id, lokasi internal. Selanjutnya ada Sandy Randika Fauzan, peran project manager, posisi internal perusahaan, kontaknya sandy.randika@mhs.itenas.ac.id, lokasinya internal. Selanjutnya masuk ke project plan. Yang pertama itu lingkup proyeknya. Di sini karakteristik dan persyaratan produk, detail produk requirement-nya, yaitu pemesanan digital dengan deskripsi pemesanan makanan melalui tablet yang sudah terintegrasi dengan sistem. Dengan fitur, yang fitur utamanya adalah tampilan menu, stok, dan harga. Selanjutnya status pemesanan, yaitu disiapkan, dibuat, dikirim, atau dihidangkan. Terus pencarian berdasarkan kategori makanan atau minuman. Selanjutnya pembayaran. Pembayaran ini dengan deskripsi pembayaran yang sudah menggunakan sistem yang dengan perhitungan otomatis. Fitur utamanya adalah perhitungan total harga otomatis. Selanjutnya metode pembayaran yang beragam dan status pembayaran, yaitu sudah dibayar dan belum bayarnya. Terakhir ada laporan transaksi, yaitu fitur untuk melihat laporan rekap penjualannya. Fitur utamanya adalah tabel penjualan yang menampilkan hasil penjualan, tabel penjualan yang menampilkan berdasarkan periode waktu, dan laporan dapat diekspor dalam bentuk PDF. Selanjutnya ini ada kriteria penerimaan pengguna produk. Di sini pemesanan digital.
yaitu penggunaan dapat melihat menu yang ada pada Kopi Jojo tersebut. Selanjutnya, pengguna dapat dengan mudah menggunakan fitur pencarian untuk melihat menu berdasarkan kategori. Di sini ada pembayaran. Pembayaran ini pengguna dapat mengetahui total harga yang harus dibayar dengan otomatis saat melakukan pembayaran. Selanjutnya, pengguna dapat menerima status pembayarannya. Terakhir, di sini ada laporan transaksi, yaitu pengguna dapat melihat laporan transaksi berdasarkan periode waktu, dan pengguna dapat mengekspor laporan dalam format PDF. Di sini terdapat kiriman terkait manajemen proyek. Yang pertama ada business case, project charter, selanjutnya kontrak tim, selanjutnya scope statement, WBS atau work breakdown structure, selanjutnya project schedule, cost baseline, status report, presentasi proyek akhir, laporan proyek akhir atau final project report, dan terakhir laporan pembelajaran. Di sini juga terakhir ada kiriman terkait produknya atau produk deliverables-nya, yaitu hasil wawancaranya, kode perangkat lunak, perangkat keras, dan manual guide-nya. Selanjutnya ada jadwal proyek. Proyek ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai pada tanggal 14 Mei 2024 dan berakhir pada tanggal 9 September 2024. Jadwal proyek ini akan disajikan dalam bentuk work breakdown structure dan Gantt chart. Untuk yang pertama itu inisiasi proyek, kemudian turunannya itu ada penentuan ruang lingkup proyek. Di turunan ruang lingkup proyek itu ada identifikasi tujuan proyek. Kemudian ulang Itu level 4 goblok mana enggak ikena anjing. Bingung kan? Sampai ini nih, turunan itu aja, 3. Bang. Sampai 3 aja, 3. yang 1 sampai 1.1.1. Kayak langsung ke hiji 1.2, Bang. Dong mana ngeplay lah gitu we anjing, mana ngeblok level 4 tadi bangsat, Cok. Salah yang salah nandain. Lanjut. Sudah biasa Rido mah. Sambil gini-gini. Aing ngekatna lieur bangsat. Jangan dulu pada kursor gitu-gituin dulu. Aing ngekatna lieur ieu bangsat. Oh ya. Bingung, orangnya kalau gitu. Jadi inisiasi proyek, terus turunannya adalah penetapan ide, turunannya ada ini, selanjutnya ada analisis ini. Oh gini aja, penentuan ruang lingkup proyek, turunannya adalah identifikasi tujuan proyek dan analisis kebutuhan pemangku kepentingan. Soalnya kan satu level itu. Iya. Kayak gitu-gitu. Oh ya. Boleh. Ngerti nggak? Terus nanti ini selanjutnya ada level 2-nya. Ini level 2 pokoknya. Gitu-gitu. Jangan. 1, 2, 3. Baik, yang pertama ada inisiasi proyek. 1.1-nya itu penentuan ruang lingkup proyek. Di turunan ruang lingkup proyek itu ada identifikasi tujuan proyek, dan yang kedua ada analisis kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk WBS level 2 dari inisiasi proyek itu ada penyusunan timeline proyek. Di bawahnya ada identifikasi aktivitas proyek, kemudian turunannya ada estimasi durasi aktivitas, dan yang ketiga ada penjadwalan aktivitas. Oke, selanjutnya yang kedua dalam WBS adalah penentuan manajemen biaya. Di sini ada 2.1-nya dari penentuan manajemen biaya, yaitu penetapan pengaturan biaya proyek yang memiliki turunan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, estimasi biaya sumber daya, dan penyusunan anggaran proyek. Lalu ada 2.2 yaitu identifikasi dan pengelolaan bisnis proyek yang memiliki turunan identifikasi potensi proyek, analisis dan prioritas risiko, lalu rencana mitigasi proyek. Yang ketiga ada implementasi sistem informasi. Di WBS level 2-nya ada analisis kebutuhan sistem. Dan yang ketiganya ada wawancara dengan pemangku kepentingan, lalu ada identifikasi kebutuhan fungsional, lalu ada 3.1.3 yaitu identifikasi kebutuhan non fungsional, lalu ada yang keduanya WBS level 2 yang 3.2 yaitu desain sistem, lalu
Lalu ada turunannya yaitu pemodelan proses bisnis, ada perancangan arsitektur sistem, dan perancangan database. Lalu yang 3.3-nya ada pengembangan sistem, turunannya ada implementasi komponen sistem, penyiapan lingkungan sistem, pengembangan antarmuka pengguna. Lalu yang 3.4-nya yaitu ada pengujian sistem, yang turunannya itu pengujian unit, lalu ada pengujian sistem keseluruhan. Lalu yang terakhir ada monitoring dan evaluasi, yang 4.1-nya itu monitoring progres proyek, lalu ada turunannya itu pengumpulan data dan data kemajuan proyek, lalu ada analisis kerja proyek, laporan kemajuan proyek. Lalu yang 4.2-nya yaitu evaluasi kinerja proyek, ada evaluasi turunannya, ada evaluasi pencapaian tujuan proyek, lalu ada identifikasi masalah dan solusi, lalu ada perencanaan dan perbaikan. Jadwal proyeknya satu, yaitu durasi 32 hari, dimulai pada tanggal 14 Mei 2024 dan selesai pada tanggal 15 Juni 2024, sengtunya kepada project manager. Kemudian 1.1-nya durasi harinya itu 16, mulai pada tanggal 14 Mei 2024 dan selesai pada tanggal 30 Mei 2024, sengtunya kepada project manager. Kemudian 1.2-nya itu penyusunan timeline proyek, durasi harinya itu 16, dimulai pada tanggal 30 Mei 2024 dan selesai pada tanggal 15 Juni 2024. Sengtunya kepada project manager. Kemudian 2, penentuan manajemen biaya, durasi harinya itu 15 hari, dimulai pada tanggal 15 Juni 2024 dan selesai pada tanggal 30 Juni 2024. Predesesornya yaitu 1 dari poin 1, sengtunya kepada project manager. Kemudian 2.1-nya itu 2.1-nya itu durasi harinya 7 hari, dimulai pada tanggal 15 Juni 2024 dan selesai pada tanggal 22 Juni 2024. Predesesornya itu 1.1, sengtunya kepada project manager. Kemudian 2.2-nya itu durasi harinya 8 hari, dimulai pada tanggal 22 Juni 2024 dan selesai pada tanggal 30 Juni 2024. Predesesornya itu dari 2.1, sengtunya kepada analis dan project manager. Kemudian ada 3, durasi harinya yaitu 46 hari, dimulai pada tanggal 30 Juni 2024 dan selesai pada tanggal 15 Agustus 2024. Predesesornya itu 2, sengtunya kepada back-end developer dan front-end developer. Kemudian 3.1-nya itu durasi harinya 6 hari, dimulai pada tanggal 30 Juni 2024 dan selesai pada tanggal 6 Juli 2024. Predesesornya 2.2, sengtunya kepada analis. Kemudian ada 3.2-nya yaitu durasi 10 hari, dimulai pada tanggal 6 Juli 2024 dan selesai pada tanggal 16 Juli 2024. Predesesornya 3.1, sengtu kepada analis. Kemudian ada 3.3-nya itu durasi harinya 20 hari, dimulai pada tanggal 16 Juli 2024 dan selesai pada tanggal 5 Agustus 2024. Predesesor 3.2, sengtu kepada back-end developer dan front-end developer. Kemudian ada 3.4 yaitu durasi 10 hari, dimulai pada tanggal 5 Agustus 2024 dan selesai pada tanggal 15 Agustus 2024. Predesesornya 3.1, sengtu kepada quality assurance. Kemudian ada 4, itu durasi harinya 25, dimulai pada tanggal 15 Agustus 2024 dan selesai pada tanggal 9 September 2024. Predesesor 3, sengtu kepada project manager.
Kemudian ada 4.1-nya itu durasi 10 hari dimulai pada tanggal 15 Agustus selesai pada tanggal 25 Agustus 2024. Pada di sesor 3.4 assign itu kepada project manager. Kemudian ada 4.2 lagi durasi harinya 15 hari dimulai pada tanggal 25 Agustus 2024 dan selesai pada tanggal 9 September 2024. Pada sesor 4.1 assign itu kepada project manager. Selanjutnya di sini ada Gantt chart-nya. Ini berdasarkan dengan WBS yang telah dibuat di atas. Jadi di sini tuh total dari inisiasinya yaitu durasi dari tiap siklusnya itu yaitu inisiasinya 32 hari, yang planningnya 15 hari, yang eksekusinya 46 hari, dan monitor dan evaluasinya itu 25 hari. Di sini ada jalur kritis atau menggunakan network diagram atau critical path. Tentukan ini jalur kritisnya itu berdasarkan WBS level 1-nya. Jadi di sini jalur critical path-nya itu pertama inisiasi proyek, lalu penentuan manajemen biaya, lalu implementasi sistem informasi, dan monitoring dan evaluasi dengan total harinya itu sebanyak 118 hari. Lalu ada rencana biayanya. Di sini untuk yang inisiasi proyek itu ada satu teksnya penentuan ruang lingkup proyek dengan durasi hari 16 dan rata-rata tarif tenaga kerja tuh 300.000 dan tenaga kerjanya satu orang. Lalu tenaga kerja yaitu dikalikan dengan 16 hari jadi 5.328 dan biaya lainnya tidak ada. Total batasnya ya sama dengan biaya tenaga kerjanya 5.328. Lalu ada identifikasi tujuan proyek dengan durasi 8 hari, tarifnya rata-ratanya 300.000. Lalu dikalikan dengan jadi total biaya kerjanya adalah 2.400.000. Lalu ada analisis kebutuhan pemangku kepentingan dengan rata-rata tarifnya adalah 266 dengan durasi 8 hari, lalu dikalikan menjadi 2.128. Lalu ada penyusunan tampilan proyek dengan durasi 16 hari dengan tarif rata-ratanya 271, lalu dikalikan dengan 16 jadi 4.336. Lalu ada identifikasi aktivitas proyek yaitu dengan durasi harinya 12 hari dengan rata-rata tarifnya adalah 332. Lalu totalnya adalah 3.984. Dan ada estimasi durasi aktivitas dengan durasinya 2 hari, tarif rata-ratanya adalah 266, dengan orangnya ada 2 orang, itu dikalikan jadi 532. Lalu ada penjadwalan aktivitas dengan durasi 2 hari, tarif rata-ratanya adalah 300.000, total gajinya adalah 600.000. Lalu yang kedua ada penentuan manajemen biaya. Dalam penentuan manajemen biaya ini ada penetapan pengaturan biaya proyek dengan durasi 7 hari, rata-rata tarifnya adalah 288, dan totalnya adalah 2.016.000. Lalu ada identifikasi daya yang dibutuhkan, ada durasinya 5 hari, dan rata-rata tarifnya adalah 288. Di sini ada biaya lainnya sekitar 144.000. Jadi totalnya adalah 1.584. Lalu ada estimasi biaya sumber daya dengan durasi 1 hari, tarif rata-ratanya adalah 333.000. Jadi totalnya 330.000. Lalu ada penyusunan anggaran proyek dengan durasi 2 hari, tarif rata-ratanya adalah 333.000. Ya totalnya 666.000. Lalu yang berikutnya ada identifikasi dan pengelolaan risiko proyek dengan durasi 8 hari, tarif rata-ratanya adalah 288, dikerjakan oleh 2 orang, dan total gajinya adalah 2.304.000 dengan ada tambahan biaya lain-lain ada sekitar 230.000. Totalnya menjadi 2.534. Lalu ada identifikasi potensi risiko dengan durasi 5 hari,
tarif rata-ratanya adalah 288 dan orangnya ada 2 orang. Total gajinya adalah 1.440.000. Lalu ada analisis dan prioritas risiko. Dengan durasi 2 hari, tarif rata-ratanya adalah 333.000. Total gajinya adalah 666.000. Lalu selanjutnya ada rencana mitigasi risiko. Dengan durasi 1 hari, tarif rata-ratanya adalah 333.000, dan totalnya adalah 333.000. Lalu ada yang ketiga dalam ini adalah implementasi sistem informasi. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem. Durasinya 6 hari. Tarif rata-ratanya adalah 282 dengan total gaji adalah 1.692. Lalu ada wawancara dengan pemangku kepentingan. Durasinya 1 hari. Tarif rata-ratanya adalah 3.333 dan total gajinya adalah 333 juga. Lalu ada identifikasi kebutuhan fungsional dengan durasi 2 hari. Tarif rata-ratanya adalah 266. Totalnya adalah 532. Lalu selanjutnya ada identifikasi kebutuhan non fungsional dengan durasi 3 hari. Tarif rata-ratanya adalah 266 dan totalnya adalah 798.000. Lalu ada desain sistem dengan durasi 10 hari. Tarif rata-ratanya adalah 266 dan totalnya adalah 2.660. Dan ada tambahan biaya lainnya sekitar 500.000. Jadi total semuanya adalah 3.110.000. Lalu selanjutnya ada pemodelan proses bisnis dengan durasi 3 hari. Tarif rata-ratanya adalah 266.000 dan totalnya adalah 798. Dan ada tambahan biaya lainnya sekitar 150.000 menjadi total keseluruhan adalah 948.000. Lalu ada perancangan arsitektur sistem dengan durasi 4 hari. Tarif rata-ratanya adalah 266 dengan total 1.064.000 dan ada tambahan biaya yaitu 200.000 menjadi total keseluruhan adalah 1.264. Lalu selanjutnya ada perencanaan database yang durasi harinya ada 3 hari, tarif rata-ratanya adalah 266 dan totalnya adalah 798 dan ada tambahan biaya lain-lain. Jadi tambahan biaya lainnya adalah sekitar 150.000 dan totalnya adalah 948.000. Yang ketiganya adalah pengembangan sistem. Durasinya 20 hari, tarif rata-ratanya adalah 271. Totalnya adalah 5.429 dan ada tambahan biaya lainnya sekitar 1 juta menjadi total keseluruhannya adalah 6.429. Lalu selanjutnya ada implementasi komponen sistem dengan durasi 5 hari. Tarif rata-ratanya adalah 266 dengan totalnya adalah 1.330 dan ada tambahan biaya lain sekitar 250.000. Jadi total keseluruhan adalah 1.580. Selanjutnya ada penyiapan lingkungan sistem dengan durasi 5 hari dengan tarif rata-ratanya 288 dengan totalnya adalah 166 dengan ada penambahannya tadi 250.000. Lalu ada pengembangan antarmuka pengguna dengan durasi 10 hari, tarif rata-ratanya adalah 266 dan ada tambahan biaya lain sekitar 500.000 menjadi totalnya menjadi 3.160. Lalu ada pengujian sistem durasi 10 hari, tarif rata-ratanya ada 266 dan tambahan biaya lain sekitar 500.000 menjadi totalnya 3.160.000. Lalu ada pengujian unit durasinya 4 hari, rata-rata tarifnya adalah 266, tambahan biaya lainnya adalah 200.000. Totalnya adalah 1.264. Lalu ada pengujian sistem durasi 6 hari, tarif rata-ratanya adalah 266, tambahan biaya lainnya adalah 300.000 dan totalnya adalah 1.896. Lalu yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Untuk ini ada evaluasi pencapaian tujuan proyek durasi 10 hari, tarif rata-ratanya 300.000, tambahan biaya lainnya adalah 600.000, total menjadi 3.600.000. Lalu ada pengumpulan data proyek
daftar pengajuan proyek, durasi 2 hari. Tarif rata-ratanya adalah 333.000. Tambahan biaya lainnya adalah 100.000 menjadi 766.000. Lalu ada analisis kinerja proyek dengan durasi 4 hari, tarif rata-ratanya 300.000, tambahan biaya lainnya 200.000 menjadi total 1.400.000. Lalu ada laporan kemajuan proyek dengan durasi 4 hari, tarif rata-ratanya adalah 333.000 dengan total 1.332.000. Lalu ada evaluasi kinerja proyek dengan durasi 15 hari, tarif rata-ratanya adalah 288 dan tambahan biaya lainnya sekitar 900.000, totalnya menjadi 5.220. Lalu ada evaluasi pencapaian tujuan proyek dengan durasi 5 hari, tarif rata-ratanya 300.000, tambahan biaya lainnya 300.000, totalnya menjadi 1.800.000. Lalu ada identifikasi masalah dan solusi dengan durasi 5 hari, tarif rata-ratanya adalah 266 dengan total 1.330. Lalu yang terakhir adalah perencanaan perbaikan durasi 5 hari, tarif rata-ratanya adalah 288 dengan tambahan ada 300.000. Ya total keseluruhan adalah 1.740. Selanjutnya ada struktur organisasi. Dalam proyek Kopi Kojo ini ada 6 brand yang terlibat dalam proyek ini. Yang pertama ada manajer proyek dengan Sandy Randika Fauzan, kemudian ada backend developernya dengan Egi Prayogi, kemudian ada front-end developernya dengan Bill Hafiz Zufarino, dan quality assurance-nya dengan Rido Samir Rabani. Kemudian ada analisnya dengan Ilyas Kalamula, dan yang terakhir UI design dengan Afandi Nugraha. Mute. Gian, ancang-ancang Gi. 1, 2, 2, 3. Selanjutnya ada penugasan tim proyek. Yang pertama ada project manager. Tanggung jawab dari project manager membuat rencana kerja proyek, menugaskan pekerjaan kepada anggota tim, memantau jalannya proyek dan kerja tim yang diperankan oleh Sandy Randika. Selanjutnya ada back-end developer. Tugas dan tanggung jawab itu mengembangkan dan memelihara sistem back-end, menyusun dan mengimplementasikan kode back-end, memastikan keamanan dan kinerja sistem back-end yang diperankan oleh Egi. Selanjutnya ada front-end developer. Tugas dan tanggung jawab itu mengembangkan dan memelihara antarmuka pengguna, menyusun dan mengimplementasi kode front-end, memastikan antarmuka pengguna berfungsi dengan baik yang diperankan oleh Bill. Selanjutnya ada QA. Tugas dan tanggung jawab itu menguji perangkat lunak untuk menemukan bug dan masalah pada aplikasi, menyusun rencana pengujian dan skenario pengujian, melaporkan hasil pengujian dan memastikan kualitas perangkat lunak yang diperankan oleh Rido. Selanjutnya ada UI UX designer. Tugasnya itu merancang dan mengembangkan antarmuka pengguna yang interaktif dan intuitif, melakukan koordinasi dengan tim pengembang untuk mengimplementasikan desain UI yang diperankan oleh Afandi. Selanjutnya ada analis. Tanggung jawab itu menganalisis kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam proyek, melakukan riset dan pengumpulan data yang relevan untuk mendukung pengembangan produk yang diperankan oleh Ilyas. Selanjutnya yaitu ada histogram sumber dayanya. Di sini histogram ini berdasarkan distribusi peran dan jumlah sumber daya yang diperlukan setiap bulan. Misalnya yaitu proyek diasumsikan berjalan selama 5 bulan, deskripsikan total anggota ini yang bekerja di dalam proyeknya selama per bulannya. Jadi histogram ini yaitu yang bulan Mei project manager dia 2 kali, analis 1, UI UX designernya sampai dengan quality assurance-nya dia tidak ada, dan totalnya ada 3 di bulan Mei. Di bulan Juni project manager dia 10 pertemuan, analis 5 pertemuan, UI UX 1 pertemuan, front end developer 3 pertemuan, back end developer 4 pertemuan, quality assurance 2, dan totalnya itu 25. Juli project manager distribusinya 2, analis
6, UI UX 2, front end developer 7, back end 11, dan quality assurance 1. Yang totalnya itu 29. Lalu Agustus project manager 10, analis 5, UI UX 0, front end 1, back end 0, QA 4. Yang totalnya itu 20. Yang di bulan September terakhir project manager 1, analis 3, UI UX front end dan back end yaitu 0, QA 2. Totalnya itu 6. Di sini adalah contoh dari gambar histogramnya. Selanjutnya ke rencana komunikasi proyek. Selanjutnya ada komunikasi pertemuan proyek. Jenis pertemuannya itu kick off meeting. Kick off meeting itu membahas rencana kerja dengan mengacu kepada perencanaan proyek. Waktunya sekali saat eksekusi proyek pertama kali. Tanggung jawabnya project manager, partisipannya seluruh anggota tim proyek. Selanjutnya ada daily meeting. Agendanya itu laporan singkat tentang kemajuan proyek, pengembangan sistem digital untuk Cafe Kopi Jojo, termasuk hasil kerja, hambatan yang dihadapi, dan rencana kerja selama hari tersebut. Waktunya tuh setiap hari di pagi hari. Penanggung jawabnya itu project manager, partisipannya seluruh anggota tim proyek. Selanjutnya ada weekly status report. Agendanya tuh diskusi tentang aktivitas pengembangan sistem digital selama minggu sebelumnya, rencana kerja untuk minggu tersebut, serta rencana kerja untuk minggu ke depan. Waktunya tuh seminggu sekali, setiap Senin. Penanggung jawabnya project manager, partisipannya seluruh anggota tim proyek dan sponsor proyek. Selanjutnya ada review meeting. Agendanya tuh evaluasi hasil kerja mingguan, pengembangan sistem digital di Cafe Coffee Jojo, identifikasi masalah yang dihadapi, serta perbaikan yang perlu dilakukan. Waktunya tuh seminggu sekali, setiap Kamis siang. Penanggung jawab itu project manager, kemudian partisipannya tuh seluruh anggota tim proyek. Kemudian ada monthly progress meeting. Laporan kemajuan bulanan pengembangan sistem digital untuk Cafe Kopi Jojo, termasuk penyusunan rencana jika diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Waktunya tuh sebulan sekali di minggu pertama. Penanggung jawabnya project manager, partisipannya seluruh anggota tim proyek dan sponsor proyek. Selanjutnya ada design review meeting. Tinjauan desain sistem digital Cafe Kopi Jojo setelah fase pengembangan aplikasi selesai. Evaluasi desain yang telah diimplementasikan, serta perbaikan yang perlu dilakukan. Waktunya tuh setelah fase desain selesai, penanggung jawabnya tuh project manager, partisipannya tuh analis dan tim developer. Selanjutnya ada testing. Ada testing review meeting, yaitu evaluasi dengan hasil evaluasi hasil pengujian hasil sistem digital Cafe Kopi Jojo setelah fase pengujian selesai, identifikasi masalah pengujian dan perbaikan yang perlu dilakukan sebelum peluncuran. Dilakukannya setelah fase pengujian selesai, dan ininya yaitu QA, dan yang partisipan itu tim QA dan tim developer. Lalu ada project closure meeting, yaitu membahas serah terima proyek dari tim proyek kepada klien atau sponsor proyek. Dengan waktunya itu sekali, dan dilakukannya menuju penutupan proyek, dilakukannya oleh project manager. Tim yang hadir itu seluruh anggota tim proyek dan sponsor proyek. Lalu ada ad hoc meeting, yaitu pertemuan yang membahas isu atau masalah mendadak yang memerlukan perhatian segera untuk memastikan proyek tetap berjalan lancar. Dilakukannya sesuai kebutuhan, dan penanggung jawabnya itu project manager, dan yang hadir itu seluruh anggota tim terkait. Lalu di sini ada komunikasi stakeholder. Stakeholdernya itu sponsor project. Jenis komunikasinya itu weekly status report, format, media atau metodenya hard copy dan short meeting. Penanggung jawabnya itu Sandy. Waktunya itu Jumat jam 8. Tim project itu daily stand up meeting, formatnya face to face meeting. Penanggung jawabnya Sandy. Tenggat waktu dan frekuensinya setiap hari kerja pukul 8 pagi. Lalu ada tim developer, yaitu technical review meeting, format metodenya face to face meeting, penanggung jawabnya Egi.
Tenggat waktu dan frekuensinya 2 minggu sekali, yaitu Kamis jam 3 sore. Lalu ada mitra, weekly review, jenis komunikasinya weekly review, format atau metodenya online meeting, penanggung jawabnya Sandy. Tenggat waktunya setiap 2 minggu sekali. Tim developer, stakeholdernya itu tim developer, jenis komunikasinya daily stand up meeting, lalu format metodenya face to face meeting, lalu penanggung jawabnya tuh Egi. Tenggat atau waktunya tuh dilakukan setiap hari kerja pukul 9 pagi. Lalu ada stakeholdernya itu tim QA, jenis komunikasinya testing review meeting, format dan metodenya face to face meeting, penanggung jawabnya Rido. Tenggat dan waktu frekuensinya itu setiap minggu Senin jam 12 siang. Lalu ada pemangku kepentingan usaha, yaitu itunya milestone review, metodenya itu presentation, lalu ada ini penanggung jawabnya Sandy, yang waktunya setiap milestone selesai. Berikutnya adalah rencana stakeholder proyek. Dengan nama Sandy, powernya ini adalah tinggi, keterlibatannya leading, yaitu strategi untuk mengelola stakeholdernya adalah Sandy memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dia inginkan dalam proyek, kelola dengan cermat dan minta sarannya sesuai kebutuhan. Dia menyukai update singkat dan sering, jadi jangan tunggu dia bertanya untuk memberikan informasi penting. Selanjutnya ada Egi, powernya tinggi, keterlibatannya netral. Strategi untuk mengelola stakeholdernya adalah tim developer memainkan peran penting dalam pengembangan, namun cenderung terlalu fokus pada tugas-tugas teknis. Untuk memastikan keberhasilan proyek, penting bagi manajemen untuk menyediakan spesifikasi yang jelas, memberikan dukungan teknis yang dibutuhkan, serta menjaga komunikasi yang baik antara tim manajemen dan tim teknis, sehingga tim pengembang dapat lebih fokus dan produktif dalam menjalankan peran mereka yang krusial. Berikutnya adalah Bill, powernya tinggi juga, keterlibatannya netral. Strategi untuk mengelola stakeholder-nya adalah tim developer memainkan peran penting dalam pengembangan, namun cenderung terlalu fokus pada tugas-tugas teknik. Untuk memastikan keberhasilan proyek, penting bagi manajemen untuk menyediakan spesifikasi yang jelas, memberikan dukungan teknis yang dibutuhkan, serta menjaga komunikasi baik antara antara tim manajemen dan tim teknis. Sehingga tim pengembang dapat lebih fokus dan produktif dalam menjalankan peran mereka yang krusial. Berikutnya adalah Rido, power-nya tinggi, keterlibatannya ini sportif. Itu Rido bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan performa sistem melalui pengujian. Libatkan mereka dalam tahap perencanaan agar mereka memahami kebutuhan pengujian. Adakan sesi pengujian reguler dan lakukan review hasil pengujian. Pastikan mereka memiliki alat dan lingkungan pengujian yang memadai. Berikutnya ada Ilyas, powernya tinggi, keterlibatannya suportif juga. Nah, Ilyas ini adalah analis yang selalu siap membantu. Libatkan dia dalam setiap pertemuan penting dan pastikan dia memiliki semua informasi teknis yang diperlukan. Berikan penghargaan atas kontribusinya. Berikutnya adalah Avandi, dia powernya tinggi, keterlibatannya suportif, yaitu bertanggung jawab atas desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Libatkan mereka sejak awal proyek untuk memastikan desain selaras dengan kebutuhan pengguna. Adakan sesi brainstorming dan review desain secara rutin. Pastikan mereka memiliki sumber daya kreatif yang diperlukan serta menerima feedback kontributif dari pengguna dan stakeholder lainnya. Selanjutnya ada rencana pengadaan proyek atau procurement. Keputusan yang dianalisisnya yaitu pengembangan sistem informasi ini untuk proses pemesanan, pembelian, dan pembayaran di Cafe Kopi Jojo. Pilihan satunya yaitu Make, mengembangkan sendiri, yaitu biaya investasi awal untuk pengembangan sistem sebesar 70 juta, biaya operasional dan pemeliharaan selama 118 harinya yaitu 10 juta. Kapasitas sistemnya dapat mengakomodasi 500 transaksi per hari. Yang pilihan keduanya yaitu buy, membeli sistem dari vendor. Nah, di sini biaya pembelian lisensinya sistem selama 118 harinya yaitu 20 juta. Biaya implementasi dan pelatihannya yaitu 35 juta. Nah, kapasitas sistemnya dapat mengakomodasi 500 transaksi per hari sama. Selisihnya itu yaitu pilihan 1
Total biayanya 70 ditambah 10 juta yaitu 80 juta. Kalau pilihan 2 yang buy yaitu total biayanya 20 juta tambah 35 juta yaitu 55 juta. Selisih biaya dari pilihan 1 dan pilihan 2 80 dikurangi 55 yaitu 25 juta. Nah, rekomendasinya yaitu setelah menyesuaikan biaya investasi awal untuk pengembangan sistem menjadi 50 juta, pilihan yang kedua masih lebih menguntungkan karena memiliki total biaya yang lebih rendah dibandingkan pilihan 1. Meskipun selisih biayanya semakin kecil, membeli sistem dari vendor tetap memberikan keuntungan dalam hal memanfaatkan keahlian dan pengalaman vendor, serta menghemat waktu dan sumber daya dari internal Cafe Kopi Jojo ini. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk membeli sistem informasi untuk proses pemesanan, pembelian, dan pembayaran dari vendor daripada mengembangkan sendiri, dengan mempertimbangkan agar biaya investasi awal dapat ditekan menjadi 50 juta. Oke, selanjutnya ada asumsi. Yang pertama ada peningkatan efisiensi. Cafe Kopi Jojo juga ingin meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan, pembelian, dan pembayaran dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Yang kedua, akurasi dan ketepatan. Cafe Kopi Jojo ingin mengurangi kesalahan perhitungan total tagihan pelanggan dengan menggunakan perhitungan otomatis. Lalu yang ketiga ada pengalaman pelanggan. Cafe Kopi Jojo ingin memiliki sistem pemesanan digital yang terhubung dengan sistem pembayaran, sehingga pelanggan dapat dengan mudah melakukan pembayaran secara elektronik. Lalu yang keempat ada transparansi dan pelaporan. Cafe Kopi Jojo ingin memiliki laporan transaksi peluang penjualan yang terdigitalisasi untuk memudahkan pemantauan, analisis, dan pelaporan keuangan. Lalu yang kelima adalah ketersediaan teknologi yang mendukung. Infrastruktur teknologi di Cafe Kopi Jojo seperti perangkat keras, jaringan, dan keamanan akan mendukung implementasi sistem informasi yang baru. Lalu yang terakhir ada pengelolaan perubahan. Manajemen Cafe Kopi Jojo akan mendukung dan mengelola proses perubahan yang terjadi selama implementasi sistem informasi baru. Lalu, pelatihan dan sosialisasi akan diberikan kepada staf untuk memastikan mereka memahami dan dapat menggunakan sistem informasi dengan baik. Selanjutnya ada kendala. Yang pertama, infrastruktur IT yang belum memadai. Proses pemesanan, pembelian, dan pembayaran yang masih dilakukan secara manual menunjukkan bahwa infrastruktur IT di Cafe Kopi Jojo belum memadai untuk mendukung proses bisnis yang efektif. Proyek ini perlu mempertimbangkan kebutuhan investasi pada infrastruktur IT yang sesuai, seperti perangkat kasir elektronik, sistem point of sale, koneksi internet, dan lain-lain. Yang kedua ada resistensi terhadap perubahan. Perubahan dari proses manual ke sistem otomatis dapat memicu resistensi dari pihak klien atau staf yang sudah terbiasa dengan cara lama. Proyek ini perlu menyusun strategi perubahan yang efektif untuk mengatasi potensi resistensi, seperti komunikasi yang baik, keterlibatan pengguna, dan manajemen perubahan yang terencana. Kemudian yang ketiga ada ketersediaan anggaran. Implementasi sistem IT membutuhkan investasi yang tidak sedikit, baik untuk infrastruktur maupun pengembangan sistem. Proyek ini harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang memadai dari pihak klien untuk mendukung proyek ini. Kemudian ada yang keempat, ketersediaan sumber daya teknis. Personal teknis yang kompeten akan diperlukan untuk mengelola dan memelihara sistem informasi yang baru. Proyek ini memastikan bahwa Cafe Kopi Jojo juga dapat menyediakan atau merekrut sumber daya teknis yang dibutuhkan. Dan yang kelima ada kemampuan pengguna dalam menggunakan teknologi. Staf dan pelanggan Cafe Kopi Jojo mungkin memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam menggunakan teknologi. Proyek ini harus mempertimbangkan kebutuhan pelatihan dan pendampingan agar pengguna dapat beradaptasi dengan sistem baru. Di sini ada lampiran dokumentasi kita sedang melakukan wawancara dengan pemilik Cafe Kopi Jojo. Juga kita ada lampiran tentang saat kita mengerjakannya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dalam pelaporan plan manajemen pembuatan aplikasi Cafe Kopi Jojo ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.